Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiq Ghazali dari kelas 1E Prodi Manajemen Dakwah. Ini saya akan menerangkan tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial. Oke. Jadi sebelumnya diferensiasi sosial itu adalah realitas sosiologi ya yang tidak akan terhindarkan oleh publik. Nah, ini dari sejak masyarakat kuno hingga modern ya. Untuk pola pengelompokannya di sini berdasarkan karakteristik bawaan seperti usia, ras atau gender, ataupun dari hasil pencapaian seperti pekerjaan, usaha, pendidikan, seperti itu. Nah, dalam konteks Indonesia seperti contoh, diferensiasi ini yang kaya akan suku, agama dan budaya. Dan ini dengan sistem stratifikasi yang dibentuk oleh kelas ekonomi dan politik. Nah, untuk memahami mekanismenya adalah kita harus memahami dan memahami dari kedua proses ini, karena itu sangat penting untuk menganalisis masalah-masalah sosial dengan masalah-masalah sosial seperti ketidaksetaraan ekonomi, kekayaan, atau jabatan pekerjaan seperti itu. Lanjut. Oke, untuk diferensiasi sosial ini merujuk pada masyarakat yang berbeda secara horizontal, yang berarti perbedaan ini tuh tidak mencerminkan tingkatan superioritas atau inferioritas. Nah, superioritas itu seperti mendorong, seperti halnya kita ingin mencapai sesuatu atau meraih prestasi. Nah, kalau untuk inferioritas itu adalah suatu kerendahan diri ya, yang dimana masyarakat zaman dahulu itu lebih ke inferioritas. Menurut Sujono Sukanto mendefinisikan diferensiasi sosial itu sebagai pengelompokan penduduk atas dasar perbedaan-perbedaan yang tertentu yang sejenis. Nah, perbedaan ini tuh bersifat fungsional atau struktural, begitu. Nah, lanjut, stratifikasi sosial. Nah, stratifikasi sosial ini adalah pembedaan masyarakat ke dalam kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan yang tersusun secara vertikal dan hierarkis. Jadi stratifikasi sosial ini itu membedakan kelompok masyarakat mulai dari kelas-kelas atau misalkan tingkatan dari rendah, tengah ataupun ke atas. Dan itu ada pembedaannya. Menurut Giddens, stratifikasi itu adalah bentuk ketidaksetaraan struktur antar kelompok sosial. Nah, ini tuh sistem di mana masyarakat itu mengurutkan orang-orang yang dari paling bawah gitu, dan memberi mereka akses yang tidak sama terhadap sumber daya, nilai, dan imbalan seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya untuk diferensiasi dan stratifikasi sosial ini dua pilar yang penting untuk kita pahami. Nah, untuk diferensiasi sosial itu pembedaan horizontal berdasarkan ciri-ciri seperti ras, gender, atau profesi. Nah, sementara itu untuk stratifikasi sosial adalah lapisan vertikal masyarakat yang berdasarkan distribusi tidak setara dari kekayaan, kekuasaan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, faktor untuk pembentuk diferensiasinya ini tuh kemudiannya berkaitan dengan spesialisasi fungsional dan berkaitan dengan bawaan biologis atau geografis. Jadi emang sudah bawaan dari dulu gitu. Jadi seperti itu. Nah, sebaliknya kalau stratifikasi sosial itu didorong oleh kebutuhan fungsional. Ya, kebutuhan fungsional misalkan seperti ya masyarakat pada umumnya seperti itu. Tapi itu ditarik ulur pada zaman dahulu.
mengatur kepemilikan sumber daya atau konflik function, dan distribusi kekuasaan serta status Weber atau Weberian. Nah, untuk dampaknya dari diferensiasi itu adalah penciptaan identitas kelompok dan efisiensi fungsional melalui spesialisasi. Nah, namun untuk dampak stratifikasi itu lebih ke problematik. Maksudnya itu dia lebih menghasilkan kesenjangan sosial seperti itu. Karena ya kalau dari zaman dahulu memang beda sama dengan di zaman modern saat ini gitu. Nah, terus dan pembatasan mobilitas sosial serta potensi konflik vertikal akibat ketidakadilan struktural. Jadi dengan tidak adilnya struktur pada pola masyarakat dari yang paling bawah, menengah hingga ke atas seperti itu. Nah, stratifikasi ini tidak hanya cerminan dari perbedaan alami. Jadi bisa jadi karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi sistem ini seperti itu. Nah, jadi terakhir adalah kita seringkali melalui mekanisme seperti modal. Ya, kalau di zaman sekarang itu tidak seperti zaman dahulu karena faktor dari kebudayaan. Oke, terus sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, dan semoga apa yang sudah diberi materi oleh Bapak Abdul Hafiz bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.